Kristenan. pilihan judulnya Salib Merah atau Pesta Babi. Wow, memang benar ada Memang Jadi sebenarnya kebudayaannya menurut saya sangat tinggi. Jangan punya bayangan Papua itu terbelakang, primitif. Tidak. Lebih baik Romo menulis untuk menceritakan apa yang terjadi di Papua kepada lebih banyak orang. Kalau di sana mau buat apa juga? Paling Oke. kerja di paroki, di stasi. Ada stasi yang jauh sekali ya, harus naik pesawat terbang Iya, misalnya. iya. Terus udah sampai di sana nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa juga. mau nulis, mau ngupload nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi terakhir ke Wagete, saya pikir wah ini nggak ada sinyal. Nggak taunya ada Starlink. Oh, Nyala pakai Starlink ya, Starbucks keliling. Kali ini nggak ada yang nyuguhin, kita nyuguhin sendiri. yes, walaupun nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Tadi Gimana? siang kita baru makan apa ini? Disuguhin. Hah? Tadi siang, Baru tadi makan apa? konsumsi kita hari ini ada taso. Taiwan ya? Taiwan. Taiwan sausage. Isinya? Isinya ayam itu. Oh, Tapi rasanya kayak babi ya? Taiwan ya? Oh, memang enak. itu olahannya membuat rasanya sesuai seperti tema babi. kita. Betul. Sesuai tema. Makanya kita nyanyi dulu dong di awal perjumpaan kita di Rumah Noni hari ini. Singkat son. Kamu makannya apa? Babi. Sabar, kamu juru masaknya. Babi. Ada yang digoreng, ada yang dipanggang, ada juga yang disop. Bakso babi seperti bola pingpong. Babi Kalau lewat membikin perut kosong. Jadi orang janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit babi ompong. Jadi orang janganlah suka bohong. Kalau bohong digigit babi ompong. Dah takut, yuk. Sebenarnya kami ini kehabisan jatah lagu ini karena berhubungannya sama sosis sama babi ya. Benar. Ini kita sengaja kita ubah liriknya Betul. menjadi babi karena hari ini kita ada di settingan baru di perpustakaan Nah, itu dia. Komsos Keuskupan. Banyak buku Doni. Jadi kalau kemarin di endorse sosis, sekarang di endorse buku. Dan tidak lain dan tidak bukan, setiap kali beliau kita undang pasti literasinya banyak. Betul, pasti beliau pindahan. Dan kita kewalahan saking beliau suka baca, kita Ini mah sedikit, masih banyak. Beliau suka baca, kita tidak suka membaca. kita senang diceritain kembali. Ada Pak Surferi. Yeay. Pastor Ferry ini Padahal- udah lama pengen datang ke rumah Noni, cuman hostnya nggak ada. Iya. Aduh, maaf loh, Mo. Kenapa, Mo? Di balik bacaan itu otak kita bertumbuh. Jadi kalau jarang baca, nah Mau saya tuh kalau baca tuh ya tagihan listrik, Betul. buku tabungan. itu mah jangan dibaca. Dibayar itu mah maunya, betul ya. Cuman kalau saya gini ya, bayangin aja kalau saya itu bertumbuh tuh ke samping. Ya kan? Kalau saya baca bahaya nanti. Kenapa emang? Ke samping dan ke atas. Oh. Otak saya bertumbuh juga. Saya juga bertumbuh tapi ke segala arah. segala Loh, arah. saya Bagus nggak dong. tumbuh segini-gini aja. Kok pada numbuh? Bukannya numbuh, Sony malah berkurang rambutnya. Hari ini seperti biasa, Not, kalau ada Pastor Ferry, ini sumber literasi yang kalau kita lihat Ya. banyak bahasan-bahasan yang berkaitan dengan Indonesia Timur terutama. Betul. Papua semua ini. Papua semuanya. Ada buku yang saya tulis juga Yang mana, Mo? di depan. 1, 2, 3, 4. Wah, 4. Membawa keadilan dan perdamaian ke tanah Papua. Yang pertama belajar mencintai Papua. Wah, itu yang pertama. Belajar mencintai Harus Papua. dikasih lihat. Tuh. Ini nih. Tuh. Mau ini bisa didapatkan di mana, Mo? Ngomong-ngomong Oh, sebelum. tinggal hubungi WA saya nanti kirim oke. 08 11 22 32 77 nanti tolong ditulis. Oke, Nanti- kita taruh di caption ya. Betul. Ya, Di sini tinggal nih. Iya. PDF-nya dikirim. Nah, sebelum gratis. masuk ke judul, mau kenapa sedemikian tertarik dengan Papua? Ada cerita apa? Pernah Panggilan tinggal di jiwa. sana? Pernah tinggal di sana kamu atau Tidak pernah. sama sekali? Tidak. Ditugaskan gitu belum? Tidak pernah. Jadi secara tersirat ini mungkin pesan untuk Bapak Uskup. Enggak juga. Pastor Ferry Ya, pengen tinggal nggak di sana. Papua. Bukan. Panggilan Sudah jiwa. ditanya. Oh, udah ditanya. Terus saya bilang tidak, di sini saja. Tugas saya menulis saja. Kenapa? Apa yang membuat seorang Remo Ferry punya ketertarikan dengan Papua? Secara bukan secara pastor, mungkin secara budaya, secara apa? Apa yang paling
membuat Pastor Ferry Jadi tertarik? sejak masuk seminari, sebetulnya yang mengantar saya masuk seminari itu aktivis Papua ya. Mengantar menjemput saya dari rumah ke seminari. Namanya Oktomote. Dia presiden pertama jadi dari United Liberation Movement for West Papua. Waduh. Wow. Dan di seminari juga banyak orang Papua. Oke. Ya, jadi saya sudah dari masuk seminari terekspos gitu ya. Tapi baru mulai menulis 3 tahun yang lalu ketika menghadiri tabisan Uskup Jayapura. Oh. Yang tanggal tabisan uskupnya dengan tanggal tabisan imamat saya tanggal yang sama, tanggal 2 Februari. Jadi kayak memang sudah terkoneksi Iya, aja Nah, begitu. sejak sama itu Papua. jadi rajin ke sana. Sudah 7 kali sekarang ke Kunjungannya Papua. Ya, beberapa kali, tapi Ya. tinggal menetapnya Tidak belum pernah. Di mana kalau tiap kunjungan rata-rata? 2 kali ke Sorong, 1 Sorong. kali Jayapura, terus Wamena, Merauke, dan 2 kali ke Timika, Wagete, dan Wagate. Tembagapura. Wah, berarti sudah pas kalau 2 kali ke Sorong, Son. Sorong ke kiri, Sorong ke kanan, la 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 Ya, la la. di sana la. aja lah otak kita. Nyampainya cuma sampai sana. Tapi yang namanya kunjungan ke Papua sebenarnya banyak orang yang memimpikan pengen main, pengen Iya, mampir gua juga ke sih. Papua. Pengen. Tapi kan terkendala akses katanya ya. Iya, iya. Perjalanannya yang biayanya mahal, Termasuk lalu apa? juga jauh. Tiketnya mahal sekali ya. Agats juga kan ya? Agak jauh juga. Agak juga jauh ya. Tapi kalau main kan umumnya orang hanya ke Raja Ampat. Betul. Saya belum pernah ke sana. Oh, malah belum pernah. Karena ke Papua bukan rekreasi, pengen Tugas. Bukan juga, bukan tugas. Disertasi. Jadi lebih ingin mengenal Oh, situasi di Papua. Jadi lebih ingin kenal orangnya, lihat situasinya Oke, begitu. mau secara gambaran buat kami yang belum pernah ke sana nih. Secara gambaran, apakah ini seperti yang kita temukan di berita, sosial media? Apakah misalkan ya harga-harga mahal, kemudian Hutan semua. hutan semua, penduduknya tingkat pendidikannya tidak merata, kemudian masih bisa kita temukan suku-suku asli. Primitif. Apakah seperti itu yang Yang di sana depan itu? saya juga suku asli. Iya sih. Primitif Artinya juga Son gitu. kita- Untuk kita pakai baju. Bukan, suku asli itu bukan berarti primitif ya. Iya, Mereka sebenarnya orang-orang luar biasa. Kalau ya nanti kita membahas sedikit Iya. pesta babi. Iya. Pesta babi yang digambarkan oleh orang-orang Muyu itu menurut saya tingkat kebudayaannya sangat tinggi ya. Oh, oke. Bagaimana suatu pesta yang seolah-olah pesta biasa tapi sebetulnya Simbolik. dipersiapkan 10 tahun dan itu adalah bagian dari ungkapan bahwa Papua ini bukan tanah kosong, kami ini ada loh gitu. Ada. Dan kami ini punya semangat berbagi dan tradisi ini sudah berjalan Turun-temurun. turun-temurun ya. Di sana misalnya perang antar suku tuh sangat gentle ya. Oh. Nggak ada tiba-tiba saling menyerang, membunuh gitu. Janjian dulu kalau memang ada masalah, Oke, mereka diselesaikan. selesaikan dengan perang. Tapi itu hasil perundingan. Kapan, di mana, kalau udah siap baru perang. Ya, tidak boleh membunuh anak, perempuan, orang dewasa, bahkan ketua suku juga nggak boleh dibunuh. Nah, kalau perang dihentikan, tinggal mereka hitung siapa yang merasa kalah atau apa ya mau dilanjutkan atau sangat gentle. Itu masih terjadi, Mo? Kadang-kadang terjadi kalau ada Kondisi masalah tertentu yang ya. tertentu ya. Oke. Jadi sebenarnya kebudayaannya menurut saya sangat tinggi. Jangan punya bayangan Papua itu terbelakang, primitif, tidak. Oh. Tapi kalau berbicara tentang gaya hidupnya gitu, sudahkah juga mulai merasakan hal-hal yang viral, kekinian misalkan? Atau kota keyboard masyarakat kota desanya jomplang nggak sih, Mo? Agak jauh, memang agak agak jauh. jauh. Ya, tapi di kota-kota juga biasa aja ya. Dulu pernah mungkin 30 tahun yang lalu dikatakan di seluruh Papua stopan. Lampu merah lampu cuma merah. ada 1-2 biji katanya. Dulu, tapi sekarang sekarang sih enggak. kalau kota-kota besar sebetulnya tidak banyak berbeda. Jayapura, Merauke gitu lumayan lah ya. Tetapi kalau daerah memang beda sekali. Tapi produk-produk sederhananya mie instan juga ada di Iya, mana-mana ya. Malah kemarin di Paskah minuman paling favorit di gunung ya, teh kotak. Serius, Mo? Ya, jadi memang ya itu sudah mie instan itu di mana-mana juga itu juga luar Oke. biasa ya. Nah, ini buat Bapak Ibu umat atau mungkin saudara-saudara kami dari Papua khususnya, maafkan ketidaktahuan karena memang Betul, buat betul. saya dan Nodi kita ini memang minim sekali informasi. Belum pernah ke sana Belum ya? pernah. Belum pernah. Terlepas dari memang kami pun belum mencari lebih dalam ya. Tapi minimal mudah-mudahan kami mewakili Bapak Ibu umat yang selama ini pun melihat Papua, Indonesia Timur kita itu Ya. kayak yang aksesnya terbatas nggak Tapi sih? memang karena daerahnya sangat
Hutan sebenarnya masih banyak. Masih banyak. Meskipun sekarang ini kan kalau kita nonton pesta babi, Iya. kerusakan di Papua Selatan tuh sangat besar Banyak ya. juga, Tapi ya. di bagian lain hutan masih luar Lebat. biasa. Dan sehingga kemudian transportasi menjadi sulit. Jadi misalnya anggap aja Iya. kalau kita beli semen di sini masih 70, 80, 90 ribu begitu ya. Di Wamena sudah 600 ribu. Di Satu Oksibio sudah 1,2 juta. Karena ya itu tadi. Karena harus diangkut pakai pesawat. infrastrukturnya Ya, belum memadai. Iya, harus diangkut Oke. pakai pesawat. Ya. Kalau di sana ada berapa keuskupan sih, Bu? Ada Di 5. Papua tuh? Oh, 5. Ya. Di Papua itu kan satu provinsi. Ada Sorong, Ada Sorong. Keuskupan Agungnya Merauke, Merauke. yang terdekatnya kemudian Agats, kemudian ada Sorong, Timika dengan Jayapura. Masing-masing keuskupan ada banyak paroki kah? Banyak. Paroki dan Parokinya stasi banyak, ya. bahkan ya. Bahkan Iya, sampai iya, di iya. Agats juga ada stasi ya kalau Ada. Dan- Tapi saya Agats belum pernah. Kalau malah ke Agats belum pernah. Belum. Kalau untuk misionaris di sana masih sesuatu yang banyak Orang dilakukan asing ya? sudah sangat sedikit. Sekarang sebetulnya tenaga di sana lebih banyak tenaga orang Dari Indonesia. asli Papua atau kelahiran Papua atau dari daerah-daerah lain di Indonesia yang bekerja di sana. Misalkan kalau kayak dari Indonesia dari Jawa, Ya. Sumatera ada yang dikirim ke Ada, sana untuk iya. bermisionaris ya. Tapi artinya misionaris yang dari Belanda sudah Udah relatif nggak ada hampir habis. Saya hampir tidak pernah bertemu. Oh. Sebagian besar sudah meninggal. Kalaupun masih ada sudah tua-tua. Tapi ini pertanyaan out of the box dulu, Pastor Ferry, kenapa sih nggak mau untuk bermisionaris di sana gitu? Menjadi misionaris bukan berarti harus pergi ke sana. Oh iya, oh ya. iya, Saya oke. juga tanya sama Monsinyur Yan, Uskup Jayapura. Monsinyur gimana? Saya sebaiknya gimana? Jangan, tidak perlu ke sini. Lebih baik Romo menulis untuk menceritakan apa yang terjadi di Papua kepada lebih banyak orang. Kalau di sana mau buat apa juga? Paling Oke. kerja di paroki, di stasi. Ada stasi yang jauh sekali ya, harus naik pesawat terbang Iya, iya, misalnya. iya. Terus udah sampai di sana nggak ada sinyal, nggak ada apa-apa, nggak bisa apa-apa juga. Mau nulis, mau ngupload nggak bisa. Nggak bisa ya. Tapi terakhir ke Wagete, saya pikir wah ini nggak ada sinyal. Nggak taunya ada Starlink. Oh, Nyala pakai Starlink ya, Starbucks keliling. Saya aja nih Mas Elon Mas nih. So, saya Iya. sambil ngecek apa tadi Wagate ya? Wagate itu di mana? Wagate. Kalau kita Provinsi taunya Papua Tengah, ya. taunya Di Keuskupan EGP. Timika ya. Itu buku yang terakhir ada Pasca di tengah. Nah, di tengah luka Kabar ya. dari Wagate. Oh, Nah, itu Wagate. jadi Pasca kemarin saya menulis ini, Nata sebelumnya buku yang satu lagi dari Tembagapura Ini. itu Freeport. Jadi tiap kali ke sana satu buku kecil. Wow. Ya ampun, Mo, keren, Mo. Tiap kali kunjungan menghasilkan satu karya. Ya, iya, betul. Buku pertama 3 tahun lalu buku pertama Oke. gitu. Dan ternyata ini buku-bukunya sekali lagi kalau memang ada yang minat pengen baca dan minat Hubungi bacanya tinggi, hubungi nomor Japri WA-nya aja, ya. Pastor Ferry. Beliau sangat-sangat mau loh untuk bagiin Iya, iya. materi dan lain Berbagi sebagainya ilmu, ya. ya. Silakan. Nah. Tadi udah disenggol nih. Kita mau bahas sesuatu yang sempat viral beberapa bulan lalu. Sampai sekarang mungkin masih ada lah ekor-ekornya dikit Ya. gitu ya. Cuman kita mau bahas waktu itu, tapi Sony keburu diciduk. Oi. Diciduk pekerjaan. Diciduk sama Pinuka. Mau disaksak. Gitu. Jadi kita mau bahas ini baru bisa sekarang nih. Ada sesuatu yang viral, ada satu film, ini bisa dibilang film dokumenter. Judulnya Pesta Babi. Ya, tadi udah di-mention ya sama Pastor Ferry. Tapi ternyata ini ada berbagai angle yang bisa bisa melihat film ini itu dari berbagai angle. Salah satunya mungkin yang menjadi sangat sensitif adalah kondisi yang ada di Papua saat ini, ditambah juga dengan maraknya penyelewengan kekuasaan begitu kali ya. Iya. Sampai pihak-pihak tertentu melihat Pesta Babi ini kayaknya jangan tayang deh gitu. Nah, ini sebenarnya sama. Kita sebisa mungkin ya Bapak Ibu umat tidak menjadikan ini forum diskusi tentang Pesta Babi. Betul. Sebisa mungkin ya. Betul. Tapi pasti akan kita singgung soalnya tema besarnya adalah kita mau melihat nih. Menurut saya kenapa kita pantas membahas ini? Pertama ada simbol salib merah di sana. Artinya ini menyinggung Tadinya tentang Filmnya Kekristenan. pilihan judulnya Salib Merah atau Pesta Babi. Ya ampun. Wow, memang benar ada Memang ada Karena ada simbol ini ada. 1800 salib Betul. yang dipasang. Ya, Dan- dan sutradara memilih-milih, tapi salib terlalu Kristen tanda petik. Iya, nah, Akhirnya dipilih Pesta Babi Pesta yang Babi. lebih simbolnya lebih kuat artinya secara kebudayaannya. betul. Artinya memang kita selaku umat Katolik, umat Kristen, minimal kita tahu kenapa ada Ya. salib
ada identitas salib yang kebahas di Pesta Babi, walaupun kita tidak akan mengkritisi ke sana, tapi pelan-pelan aja nih ya, karena takutnya nanti kan soalnya kan yang nobar dibubarin nih. Iya. Tapi sebetulnya yang dibubarkan tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Hanya beritanya lebih ramai daripada kebanyakan nonton tenang-tenang saja. Oke, berarti yang yang dibubarkan ini Sedikit. kebetulan viral, jadinya Iya. terulang terus. Jangan sampai podcast bareng ini, potbar dibubarkan. Iya, tapi kita mulai dari ini aja, Mo. Secara keseluruhan dengan pengalaman Pastor Ferry ke Papua, ada menyaksikan langsung, mengalami langsung, membuat karya, kemudian kemarin keluarlah film dokumenter. Menurut pandangan personal yang mungkin subjektif jadinya ya, memang Bukan seorang pastor nih ya, bukan Iya, seorang pastor. memang di Papua itu kondisinya secara general aja. Menurut pandangan Pastor Ferry gimana sih? Yang pertama, apa yang ditampilkan di Pesta Babi sebetulnya untuk orang Papua ya, nggak ada yang aneh, biasa-biasa aja. Oh. Malah tidak ada apa-apa. Maksudnya situasi di sana lebih berat dibanding apa yang ditampilkan di film, gitu ya. Ramah Husri udah nonton ya film? Sudah nonton pertama kalinya di Timika. Di PKP. Sebelum berputar di Jawa, diputarnya di Papua lebih dahulu. Ya, di sana juga biasa aja, tidak ada yang membubarkan juga. Oke, kemudian Nah, Pertama kemudian itu. Pesta Babi ini sebetulnya menggambarkan apa yang terjadi terutama di Papua Selatan. Tapi kan masalah bukan hanya di Papua Selatan. Ya, Papua Ya. keseluruhan Ya. pun, bahkan Indonesia Timur kalau mau lebih lega lagi gitu ya. Mungkin Juga Indonesia mungkin- Timur terlalu luas Terlalu ya. luas, Jadi iya. harus fokus Papua aja Oke. karena situasi di Maluku misalnya di Manado Itu kan berbeda ya? beda lagi. Berbeda. Saya Oke. tidak bisa bicara juga Oke, ya. berarti Jadi Papua saja. Papua saja itu adalah kalau bahasa zaman dulu geografi soalnya, Irian. itu Irian Jaya Irian itu Jaya. pulau terbesar di Indonesia. Iya. Dan ya sangat besar. Tapi Sangat besar. harus ingat yang namanya Indonesia pada tahun 1945 itu tidak termasuk Papua. Iya betul. Betul. Belum tentu semua orang Iya, iya, tahu ya. benar, benar. Dan Makanya ada- waktu sidang Badan Persiapan untuk Kemerdekaan Indonesia BPUPKI, Muhammad Hatta tuh berkali-kali mengatakan bahwa sebaiknya Papua tidak dimasukkan ke dalam Indonesia. Jangan sampai Indonesia yang baru merdeka punya nafsu imperialis, pengen Iya, seluas-luasnya. Tapi pendapat Muhammad Hatta ini tidak didukung Bung Karno. Bung Karno senangnya lagu dari Sabang sampai Merauke, Merauke. jadi Oh, termasuk gitu ya. Iya. Juga Muhammad Yamin. Jadi akhirnya Soekarno mengusahakan bahwa Indonesia suatu saat akan menjadi bagian Indonesia. Dan itu kalau untuk Soekarno, untuk pemerintah Indonesia, tanggal 1 Mei 1963 itu dianggap hari integrasi Papua. Oke. Ya. Tapi untuk orang-orang Papua belum, karena penentuan pendapat rakyat Iya. juga baru dilakukan. Sebetulnya agreementnya New York Agreement tuh tahun 62. Tahun 61 tuh Belanda hampir mempersiapkan Papua Barat ini untuk merdeka. Jadi sudah ada bendera bintang kejora Iya. dan sebagainya. Tapi kemudian ada New York Agreement 62 untuk melaksanakan penentuan pendapat rakyat yang baru dilaksanakan tahun 69. Wah, 7 Ya, tahun jadi setengah. sebenarnya kalau seandainya tapi hasil penentuan pendapat rakyat ini pun hanya dicatat saja di PBB dalam catatan nomor 1054. Sebagian mengatakan ini sudah sah, tapi sebagian mengatakan tidak sah. Ini masih Perdebatan di ya. debat. Seperti ya. Timur-Timur saat itu ya. Kalau berarti Timur-Timur ya. lain. Kalau Timur-Timur juga ada penentuan pendapat rakyat, Iya, apa tapi bahasanya? 75% Oke. itu Sepakat untuk merdeka. Merdeka. Hanya 25% Oke. yang tidak. Sementara di Papua, kalau di Timor Leste itu penentuan pendapatnya tuh one man one vote. Jadi setiap Oke. orang satu suara. Jadi tercapai. Oke. Di Papua secara aklamasi di 8 tempat 1025 orang. Semuanya setuju. Ya, Oke. tetapi banyak pihak mengatakan bahwa sebenarnya yang hadir di penentuan pendapat di 8 tempat itu sudah dipilih yang sudah setuju Indonesia gitu. Oh, dan juga mungkin kalau tadi sempat kita dengar Son, Ya. akses kan di Papua zaman Iya. sekarang aja belum bener. Kalau Timor Leste kecil sekali. Apalagi Kalau zaman Papua dulu. sangat luas. Ya, apalagi zaman dulu Iya. mungkin orang masih harus jalan kaki berapa hari dan lain sebagainya, mungkin minggu hitungannya. Ini terlepas Luasnya beberapa kali lipat Pulau Jawa ya. Iya, ini terlepas dari konspirasi ya. Silakan berpikir saja. Apakah teknik yang teknis Ya. pemungutan suara bagaimana? Ini di Betul. luar obrolan kita. Betul. Tapi itu ada catatannya dalam Iya. sejarah. Jadi ini bukan opini saya, Iya, tapi iya. sudah ada. Ada fact-nya Oke, gitu ya. Jadi secara
Channel. geografis ini luas sekali Papua. Dan juga ternyata di sana kalau ngomongin film Pesta Babi, mungkin ada yang sebagian belum nonton, tapi sebagian juga mungkin ada yang udah Bisa nonton. ditonton. Bisa Ya. ditonton juga. Pastor Ferry masih punya linknya? Ada di Banyak YouTube, tetapi kalau pengen yang sudah di-download, hubungi saya saja. Iya, Bahkan betul. bukan cuma filmnya, saya juga mengetik teks dan screenshotnya. Oh, Boleh Ya. tahu tujuannya, Mo? Supaya orang bisa mengikuti seluruh dialognya ya. Kadang-kadang kan nggak paham juga. Iya, gitu iya, ya. iya. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang penasaran ya boleh ditonton setelah ini gitu ya. Cuman intinya kita mau bahas dulu kenapa sih ini sesuatu yang menurut orang Papua ini biasa aja karena keseharian mereka mungkin lebih berat kalau kata Pastor Ferry. Tapi kenapa ini di sebagian tempat kok malah menjadi viral dan sempat menimbulkan gesekan nih, yang nonton bareng dibubarin dan lain sebagainya. Memangnya apa aja yang disinggung sih Pastor dalam film ini? Jadi sebetulnya sih isinya sih hanya tentang bagaimana pemerintah punya rencana dengan proyek strategis nasional yang kalau digabung ya, karena ada pencetakan sawah, ada penanaman tebu dan sebagainya, itu kalau di total 2,5 juta hektar. Wah. Besar. Tapi itu seluruhnya di Provinsi Papua Selatan ya. Nah, bagi orang yang bukan orang Papua, jadi mereka tiba-tiba oh ternyata Papua tuh seperti itu gitu. Saya duga sih yang membubarkan juga belum pernah nonton. Jadi tanya mereka khawatir karena dianggap bahwa film ini seperti mendiskreditkan pemerintah Indonesia, begitu khususnya ya. militer. Karena di film itu kan yang dibahas, yang diangkatkan ya. Ya sebetulnya juga Detailnya. kalau kita nyebut oligarki kan ini antara kerjasama beberapa Ya. perusahaan dengan beberapa oknum pemerintah dengan beberapa oknum yang punya senjata gitu ya, Iya, sehingga iya. kemudian proyek-proyek ini bisa berkelanjutan begitu di sana oke. ya. Dan tapi belum semuanya terlaksana sebenarnya karena protes dari masyarakat juga sudah cukup kuat ya. Dan alam di sana kan tidak semudah itu ya. Yes. Membuat jalan juga itu di tengah rawa 135 km, bikin jalannya juga susah. Iya. Ya, Dan oke. kalau habis bensin juga nggak ada pom bensin. Jauh banget ya. Jauh sekali. Ya, tapi ini buat gambaran dulu sebelum Bapak Ibu silakan masuk. Film ini dibuat oleh Sipri Pajudale. Terutama dua orang, sebenarnya Dandi Dwi Laksono Dandi Laksono. dengan Sipri Jehan Pajudale. Nah, dan kalau Dandi Laksono dia memang seorang sutradara. Beberapa karyanya pun sempat Wah, viral. sudah luar biasa dari biasa. Sexy Killer, Hot Betul, Stuff, Dirty betul. Vote dan sebagainya. Nah, untuk Sipri ini lebih budayawan. antropolog dan juga peneliti isu Iya, Papua. iya. Artinya, menurut Pastor Ferry sendiri, validitas film ini tuh Valid. tinggi, Valid. Ya, tapi bukan hanya karena mereka berdua sebagai Oke. sutradara dan anggap aja yang kuat itu. Tapi sebenarnya data-datanya tuh diperoleh dari Yayasan Pusaka Bentala, dari Pak Franky Samperante, Oke. dari Greenpeace. Jadi banyak sekali kolaborasi dari LBH di Merauke dan sebagainya. Gereja ya. apakah ada andil memberi data, memberi info, narasumber? Ada gitu? upaya untuk menghubungi Keuskupan Merauke, tetapi Keuskupan Merauke Monsinyur Madagi tidak menjawab. Yang menjawab adalah Monsinyur Bernard dari Uskup Timika dan ditampilkan di film itu. Oh. Ya. Oh, kita Ya. belum tahu sih Not, ya. Ya. Tapi sudut pandang apa yang disampaikan Sudut oleh pandangnya dia agak keras ya. Waduh. Dia semacam mengatakan bahwa ini terjadi kejahatan ya. Karena Terjadi beliau di pembunuhan. sana. Dia Beliau bahkan ada di sana. menyebut ini seperti Pilatus yang ya seperti itu. Omongannya sangat keras. Mohon maaf, Sangat Pilatus aja cuci tangan. Waduh. Ya, itu dia Dan maksud- juga PGI juga muncul di PGI situ. juga muncul di situ. Jadi Katolik diwakili oleh Monsinyur Bernard Ya. yang uskup Keuskupan Timika dan Ya. PGI Pak Jeki juga muncul yang menolak ya. Menolak sebenarnya menolak oligarki, menolak Iya. militerisme dan sebagainya. Menolak PSN juga bahkan. Kenapa akhirnya gereja maupun Katolik atau Protestan ya, kenapa akhirnya willing untuk membuka suara, mau menjadi narasumber, mau untuk menyampaikan opini dan argumen? Apa kira-kira? Kalau di PGI sudah lama ada Des Papua. Apa itu? Di Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Jadi ada biro khusus yang memang mencoba melihat masalah Papua terutama sekitar 63 tahun terakhir ya. Ketuanya tuh Pendeta Ronata Pilatu, saya juga kenal. Sekarang sedang diusahakan bahwa di KWI juga akan ada Des Papua juga. Ya, dan Des Papua dari PGI sudah datang juga ke KWI. Mereka ingin bekerja sama untuk mengangkat masalah-masalah di Papua ini.
Ya, kalau dari pemerintah sebenarnya sudah ada upaya juga. Ini buku yang di tengah ini namanya Papua Roadmap ya. Itu diterbitkan oleh LIPI dulu, sekarang BRIN ya, mengenai apa saja sih masalah yang di Papua dan bagaimana solusinya. Dan sebenarnya sudah ya dulu Gus Dur sangat berusaha ya untuk melakukan sesuatu. Presiden SBY juga iya. Presiden Jokowi pun sampai 2019 masih berusaha, bahkan ada seorang Romo, ini bukunya Romo Nelesteba ya, yang diangkat waktu itu. Jadi Pak Jokowi memberi tugas pada Pak Wiranto, masih waktu itu Panglima TNI AD, Pak Teten Mas Duki sebagai Kepala Kantor Staf Presiden, dan Romo Nelesteba dari Jaringan Damai Papua. Seorang Romo asli Papua dan Romo Keuskupan Jayapura. Dan diberi tugas untuk mencoba mencari jalan untuk penyelesaian dialog damai di Papua ya. Tapi sayang 2019 Romo Neles meninggal. Termasuk uskup yang sangat kuat tuh uskup ini nih, John Saklia, juga tahun yang sama meninggal. Ya, akhirnya upaya-upaya ini seperti tidak berkelanjutan. Tidak meninggal secara natural. Maksudnya apa gitu kan? Ya, Sakit. 2019 yang meninggal ada Romo Nelestebay, Monsieur John Saklia, Romo Mikael TGG, Romo Yan Bido. Pada tahun yang sama 4 orang ya. Kita tidak tahu sebabnya, katanya sakit, katanya apa, tapi sayang sekali bahwa sempat juga ditanya, ada yang mengusulkan kalau nggak salah Pak Mkri, tolong diteliti ini meninggalnya karena apa? Karena semuanya meninggal tiba-tiba jatuh terus meninggal gitu. Dan di tahun yang sama pula begitu ya. Waktu yang berdekatan. Dan semuanya yang aktivis ya. Iya, betul. Aduh. Pastor, ini seru kalau ngomongin Papua ini, kalau kita lihat juga gitu, terutama ada kaitannya sama para aktivis. Memang kalau bicara lantang semua. Memang karakternya seperti itu atau Tidak gimana? Tidak semua. Tapi yang kalau yang muncul ke permukaan ada kan, yang menolak bicara juga ada. Oh, yang menolak bicara ada. Ada yang salah omong juga ada. Ya. Artinya semua berjuang dengan caranya sendiri. Ya. Semacam. Jadi kita tidak bisa mengatakan seragam juga. Di sana kan hampir katakanlah ada 300 suku. Cara mereka melihat masalah juga berbeda-beda gitu ya. Dan di sana kan tidak ada raja di Papua. Sehingga semua suku-suku itu sebenarnya sangat egaliter dan mereka sangat masing-masing menghormati keputusan yang lain begitu ya. Jadi pendapat di kalangan gereja juga, uskup juga ada yang agak kenceng, ada yang lebih memilih tidak banyak bicara, ada juga yang bahkan menolak bicara juga, ada juga. Ini kita mulai spesifik masuk ke, kita nggak mau sekali lagi kalau ngebahas film Pesta Babinya Mas, sepertinya bukan porsi kita karena saya sama Nodi punya keterbatasan sekali nih Mo. Tapi karena ini kita ada di rumahnya Komsos Keuskupan nih Mo. Sebenarnya dari film Pesta Babi sendiri itu tuh apa sih yang perlu umat Katolik tahu, paham atau bahkan lakukan untuk menyikapi hal ini? Jangan karena Pesta Babi ya. Jadi sebenarnya tahun lalu 2025 ada Sidang Agung Gereja Katolik. Ya, dan pada waktu itu umat-umat yang datang dari Papua, salah satunya Pak Markus Haluk nih yang menulis buku ini. Kalau pengen baca sejarah Papua, baca 5 buku tebel ini ya. Sejarah politik, HAM dan demokrasi di Papua. Kalau di Komering segede mesin kopi dan, Iya lagi. Dan teman-teman dari Papua itu bicara di sana mengenai situasi Papua, dan itu terumuskan ya di dalam hasil sidang Agung Gereja Katolik. Dan 2 uskup yang saya temui, Monsinyur Yan dari Jayapura, Monsinyur Bernard dari Timika, mengatakan umat tidak bisa di-stop untuk mengatakan ada something wrong, ada sesuatu yang salah nih di Papua yang harus kita perjuangkan. Tentu saja perjuangannya harus dengan cara yang tanpa kekerasan, dengan damai. Dan itu muncul di rumusan Sagi. Jadi kalau untuk saya sebagai imam Katolik, ini sudah komitmen seluruh gereja yang dihadirkan di dalam Sidang Agung Gereja Katolik, dan sebentar lagi akan keluar nota pastoral. Ya, dan dalam nota pastoral kelihatannya juga salah satu usulannya adalah ada Des Papua, agar ini secara gereja gini. Ini kalau tangan kita sakit kan tubuh kita juga sakit. Papua juga adalah bagian dari tubuh kita begitu ya. Jadi kalau ada saudara kita yang sakit, yang menderita, ketika saudara kita lapar, apakah kita memberi makan? Ketika mereka di penjara, apakah kita kunjungi? Ketika mereka sedang sakit, apakah kita datangi ya? Mereka nggak punya pakaian, kita beri pakaian. Itu dilaksanakan atau tidak? Analogi yang pas lagi. By the way, ada baru pilot yang dibunuh toh? Iya, kemarin kejadian itu orang Amerika. Atau meninggal jatuh itu barangkali. ditembak ya.
Nah, saya mendengarkan khotbah dari pastor di Amerika waktu upacara pemakamannya. Dikatakan bahwa ini Nicholas Gosselin, Nick atau Kapten Nick, umurnya 30 ya, belum menikah. Ada video-video seolah-olah dia udah punya istri dan anak, masih bujangan. AI. Enggak, film lain digabung. Alah. Oke. Tapi Romonya mengatakan, Nick ini juga sebenarnya melaksanakan amanah di pengadilan terakhir ya. Ketika saudara kita lapar, apakah kita memberi makanan? Karena Nick sebagai pilot, AMA ini adalah perusahaan airline ya, penerbangan yang pakai pesawat kecil-kecil itu ya, Cessna dan sebagainya. Itu milik semua keuskupan di Papua, dan itu untuk menerbangkan sebenarnya. Saya pernah naik juga waktu kemarin ya, untuk bantuan kemanusiaan. Ya, dan para pastor dan sebagainya begitu, termasuk tenaga kemanusiaan, guru dan sebagainya. Bukan untuk cari uang. Nick juga ke sana bukan pengen cari uang. Dan dia membawa makanan, bantu orang sakit dan sebagainya. Sebetulnya itu yang dilakukan oleh Gereja Katolik. Sejarah Gereja Katolik itu kalau dimundurkan udah lebih dari 100 tahun ya. Ini sejarah Gereja Katolik di Papua. Ya. Dulu awalnya para misionaris datang terus membawa guru-guru terutama dari Maluku, dari Kei, guru-guru perintis ini masuk ke daerah, mulai bangun rumah sendiri, bangun sekolah sendiri, cari murid sendiri, cari uang sendiri, nanam segala macam. Sebagian menikah dengan orang asli, jadi membangun masyarakat di sana sudah lebih dari 100 tahun ya. Wow. Ini artinya Kita sebenarnya agak speechless di sana. gereja bergerak sebenarnya. Gereja sudah paham kondisinya seperti apa. Cuman Tentu saja. buat umat nih, Mo, yang kira-kira Papua nggak reachable nih buat kami umat di Pulau Jawa, tapi punya concern. Sebenarnya apa sih yang boleh kita bisa bantu? Mo? Kalau tadi analoginya adalah saudara kita mengalami Kalau kesakitan, terutama saya kira bantuan yang paling penting mungkin pendidikan ya. Oh, sekarang urgent. Ya, artinya apakah misalnya universitas kita, sekolah-sekolah kita juga bersedia menerima anak-anak Papua untuk belajar, karena masa depan Papua ditentukan oleh orang-orang Papua sendiri yang mudah-mudahan nanti lebih terdidik. Kalau bisa bekerja di macam-macam lembaga, bahkan di luar negeri begitu ya. Sehingga mereka kemudian bisa memperjuangkan supaya di Papua terjadi keadilan dan perdamaian. Kalau dibalik misalkan tenaga pengajar nih yang dikirim ke sana, kan selama ini pun juga seperti itu gitu. Sebetulnya banyak ya, artinya banyak juga Romo, suster dari sini yang bekerja di sana, tapi juga banyak awam juga. Misalnya ini tidak jauh-jauh ya. Anak Bandung dari roti gempol tuh. Ya. Roti gempol. Dua-dua cuma punya adik kakak itu. Adit sama sekarang saya lupa namanya. Dua-duanya bekerja di sana, di Agats. Di Papua. Mengabdi di sana ya. Iya, dan kalau mereka nggak salah dokter ya. Satu dokter ya. Mereka itu nggak mau kerja di kota lain selain di pedalaman di Agats. Itu jadi ini anak Bandung loh ya. Tetangga kita. Iya. Dan, anaknya Bapak dan Ibu Usman. dan ini maksudnya juga kenyataan yang jadi juga ketukan loh ke pintu hati terus kita semua. Kalau ngomong Agats, OSC di sini kan sudah lama punya sejarah. Di Agats. Sangat banyak romo-romo yang pernah tugas di, termasuk Monsir Anton juga pernah. Nah, artinya Papua ya bukan hal baru sebenarnya untuk gereja Katolik sendiri ya, khususnya di Indonesia. Ya, tentu saja perjuangan gereja Katolik juga sudah sangat panjang ya. Jadi tadi yang mengirim guru-guru ke semua daerah itu ya misi Kristen maupun misi Katolik. Dan tapi memang seperti yang tadi disampaikan sekali lagi, kalau ngomongin cuman Agats, cuman Merauke atau cuman Timika atau Sorong, itu kan baru sepersekiannya dari keseluruhan Papua ya. Saya pun 7 kali merasa belum cukup untuk mengenal, karena ke daerah-daerah yang konflik itu satu saya juga ragu-ragu, maksudnya harus mempertimbangkan juga ya. Saya hanya mau berangkat ke sana kalau orang setempat mau jadi pemandunya dan sebagainya. Kalau orang setempat sudah nggak berani berarti. Dan kalau ada ancaman juga saya juga tidak mau cari perkara juga ya ke sana. Betul. Pastor, tadi yang disebutkan salah satu yang jadi kendala adalah tingginya biaya perjalanan kalau kita mau berangkat ke Papua gitu. Sampai saat ini apakah gereja... Bukan hanya tinggi biaya perjalanan, misalnya sejak penembakan pilot dan pembakaran pesawat AMA ini, semua penerbangan perintis agak itu menarik diri gitu ya. Berhenti. Dulu. Ini juga jadi masalah. Bagaimana kebutuhan kalau belum waktu pasca itu saya ke sana karena Romo Peter Devantara Yesuit
kena serangan jantung. Oke. Kan dia harus diterbangkan. Ya, nah itu kalau nggak ada pesawat mau dibawa kemana begitu ya? Oh, jadi Jadi proses baik evakuasi kalau ada yang Misalnya sakit tiketnya juga mungkin bingung. murah, tiketnya Oke. tidak mahal karena Iya. tiketnya disubsidi. Ya. Oke. Tapi kalau pesawatnya tidak terbang, Iya. nggak bisa mau jalan mana? Iya. Ya. Artinya Tidak ada jalan juga misalnya. akses jadi salah satu kendala nih. Iya. Iya, iya. Tapi kalau kita kembali lagi ke Pesta Babi, di sana Bapak Ibu Umat boleh silakan nonton. Nanti linknya bisa cari sendiri pun sebenarnya sekarang sudah tidak dibatasi Jadi sebegitunya. begini, kita tidak membicarakan pesta babi Betul, katanya. betul. Jadi bukan. Bukan. Sebagai orang beriman. Oh, iya. Ini kan komsos Nah, nih. Ini Iya. yang mau saya angkat tuh ada salib merahnya nih. Pasti ketidaktahuan kita selaku awam. Karena kalau ingin mengkritisi filmnya itu dikembalikan ke masing-masing. Tapi ada identitas kekristenan nih di sana yang kalau orang nanya, misalkan orang di luar Kristiani nanya, emang apa sih maksudnya? Minimal kita bisa jawab. Nah sebenarnya film Pesta Babi itu di dalamnya itu suku apa dan kondisi apa sih mau seperti yang buat- Sukunya banyak, saya tidak bisa menyebut satu-satu. Ada Oke. Marin, Malin, Ye, dan sebagainya, Oke. gitu ya. Tetapi salib merah itu kebetulan sebenarnya tidak seluruhnya Katolik, juga banyak Kristen di sana. Berarti itu identitas salib yang salib Ya, Kristiani salib ya? Kristiani. Oke. Tapi bukan sekedar salib, tapi Oke. sebetulnya mereka juga memasang di sana tanda-tanda yang disebut tanda adat sasi. Sasi. Jadi salib itu ditempelin juga sesuatu tanda adat. Oke. Sebenarnya hanya ingin mengatakan bahwa di sini nih kami ada, ini bukan tanah kosong, ya. Ya. Karena memang mereka ada yang dipaksa menjual 1 hektar tanah dengan 300.000, mereka nggak mau. Ini tanah adat. Saya baru saja mendownload membaca buku dari seorang dosen Fakultas Hukum bahwa memang sebetulnya tanah ulayat, tanah adat ini nggak bisa Iya. diambil begitu saja karena Noldi dan Sony ini kalau nggak punya hutan masih bisa hidup nggak? Asal punya mall, asal ada food court masih hidup gitu ya. Tapi untuk mereka hutan itu bukan hanya hutan, bukan karena ada pohon, itu seluruh kehidupan mereka, makanan Ladangnya mereka di mereka, sana, iya. obat mereka di sana. Jadi kalau nggak ada hutan mereka tuh nggak bisa hidup sebetulnya. Iya, Jadi iya, iya. nggak sekedar bisa, bukan untuk diperjualbelikan. Oke. Karena disitulah semua unsur yang mereka ada. butuhkan Dan ada. identitas mereka pun ada di sana. Tanah leluhur lah, misalkan Iya, juga iya. kuburan nenek moyangnya segala macam semua berkumpul di situ. Tanpa Pastor. hutan mereka nggak bisa hidup. Tapi dengan Jadi adanya- kalau hutannya dialihkan jadi kebun tebu, kebun singkong, dijadikan sawit begitu, terus merekanya mau kemana mereka gitu ya? kemana? Iya. Bukan masalah uang penggantiannya sudah Bukan, diberikan bukan. ya. Oke. Tapi ada kasus, ada peneliti dari BRIN yang meneliti satu kasus di daerah Sorong. Saya juga hadir waktu dipresentasikan di BRIN. Itu penduduk dipengaruhi untuk kerjasama dengan perusahaan sawit. Ya. Mereka akhirnya tekan setuju karena nanti dapat motor, dapat mobil lah segala macam gitu ya. Sesudah 1, 2, 3 tahun kerjasama itu mereka nggak dapat apa-apa, malahan dapat surat pernyataan bahwa mereka punya hutang belasan sampai puluhan miliar ke perusahaan sawit itu. Loh. Itu dibuat begitu. Ah. Ini sudah kejahatannya. Dan waktu dipresentasikan Kepala BRIN-nya juga mengatakan nanti akan saya bawa temuan ini kepada Pak Presiden Prabowo. Ini bagaimana mungkin masyarakat ditipu karena tanda tangan kerjasama. Jadi saya kerjasama sama Sony ya. Oke, kita kalau kamu Sony ngeluarin 1M, saya juga harus ngeluarin 1M. Ya. Dia terus ngeluarin sampai 13M. Saya jadi dianggap punya hutang seperti yang modal yang dikeluarkan oleh Wah, perusahaan luar itu. biasa manipulasinya. Ya kan kita sama-sama bagi hasil, harus bagi modal juga. Nah, karena saya tidak mengeluarkan apapun, dianggap saya Dianggap hutang. berhutang. Ya ini silakan dicek ya Bapak Ibu ketika ini karena it happen. Iya, Ya, dan jadi memang sayangnya mereka kita nggak dipaksa, jadi salib-salib ini dipasang di tanah-tanah untuk mengatakan ini tanah kami loh. Itu marker tuh ya. Ya, dan ada tanda adatnya juga. Tapi tetap saja perusahaan-perusahaan itu menerobos ya. Bayangkan ada 10 perusahaan sawit yang sedang mau nanam, tapi ternyata pemiliknya misalnya hanya satu saja. Oh, jadi 10 nama yang berbeda yang Tapi punyanya hanya satu keluarga, satu Iya. keluarga. Oh, luar Ada biasa. seorang pengusaha bilang saya malu lihat pengusaha-pengusaha di situ, apa mereka tuh nggak punya hati gitu ya, Iya. mau ngambil tanah begitu saja. Kalau di sini aja tanah
mahal, di sana memang sangat murah, diambil begitu saja. Dan lebih lagi kalau pengusahanya adalah seorang Kristen. Wah, Itu ada salib Ya merah, bro. apapun agamanya Lebih ya, malu lagi Betul. gitu loh. apapun Tapi agamanya ya. takutnya Son kalau pengusahanya Kristen disangkanya ada salib. Nah ini nih tanda gue nih. Sama-sama Tanda yang Kristen. dijanjikan. Dikira Kanaan. Aduh. Jadi tiba-tiba di tanah mereka ada pelang, jadi milik orang lain. Mereka bilang ini, kebayang nggak ada orang datang ke rumah tempatnya kita, Sony ya, terus tahu-tahu pasang pelang, pasang ini pelang. punya orang lain Ya gitu. elah. Identitas salib merah ini tuh memang mereka hanya yang beragama Kristiani. Kenapa? Soalnya gini, apakah ada suku lain yang non Kristiani itu memasang? Kebetulan yang pasang kebanyakan saya duga yang Kristiani ya. Makanya Terutama yang di identitas daerah-daerah yang Muslim itu jarang, yang di daerah-daerah di gunung-gunung sebetulnya. Kebanyakan di pesisir, di kota-kota begitu. Soalnya ya. saya khawatir jadinya ada beberapa orang yang memelintir identitas film. Ini kita nggak bahas filmnya sekali lagi. Karena Pesta Babi tulisan T-nya itu kan salib merah ya. Iya. By the way, sejauh saya belum tentu betul ya, Iya. tapi bisa dicek, kelihatannya yang nonton film Pesta Babi lebih banyak pesantren daripada seminari, lebih Waduh. banyak masjid daripada gereja gitu ya. Oh iya. Ya. Oh, iya, Tapi- Pak RC. Jadi ternyata saudara-saudara Muslim saya lihat yang Iya, kan concern filmnya juga ada, ya. buat mereka itu bukan soal identitas keagamaan ya, Iya. tetapi bahwa dalam tanda petik juga salib kan ini lambang penderitaan ya. Iya, Jadi iya, mereka iya. teman-teman saudara-saudara Muslim juga bisa melihat siapapun agamanya. Jadi jangan Iya, dibatasi Kristen. Betul, betul, Oke. betul. Tapi siapapun agamanya, ini sedang ada saudara-saudara kita sesama umat manusia yang menderita. Berarti kemanusiaan Ya, yang lebih dikeluarin. kata saya sempat ngomong, saya komunikasi dengan Dandi maupun Sipri, jadi dua-duanya wartawan, saya juga komunikasi. Dandi mengatakan ini proyek kemanusiaan untuk mereka itu. Oke. Ya pengen mengatakan bahwa ini loh ada saudara kita yang sedang menderita. Apakah kita tahu? Banyak yang tidak pernah tahu. Iya. Apakah kita peduli? Seperti itu. Oke. Dan kalau ini ditonton juga oleh para pengusaha, oleh pemerintah, oleh oknum-oknum gitu ya. Apakah mereka juga mau bertobat dalam bahasa agama ya? Dan Ya. kenapa sih harus mencari sesuatu dengan mengorbankan Iya. Ini orang lain? Selain ditonton itu, apakah ditonton oleh para babi? Ya memang betul. Jadi ini ada dua pesta babi ya. Pesta babi pertama adalah pesta babi yang diselenggarakan oleh suku Muyu ya. Tokoh adatnya Oh, ini Willem. memang ada pesta babi itu? Ada di bagian akhir ya. Biasanya kegiatan apa tuh pesta Itu babi? pesta Nikahan babi gitu? ini bukan. Saya mikirnya Batak, acara Batak. Kalau acara Batak mah Jadi- ngurusi. Pesta babi. Tetuanya di situ Willem Ginko mengatakan kita akan mengadakan pesta babi. Persiapannya 10 tahun. Ya. 10 Babi tahun? itu ya babi dipelihara terus dilepas di hutan. Ya, 10 tahun kemudian baru ditangkap. Dipanen. Ya, dan mereka kemudian berbagi semuanya antar suku-suku itu. Oh, Ya, oke. jadi Jadi sebenarnya kebersamaan tuh. Pesta Iya, iya. babi itu kebersamaan, bahwa mereka itu semuanya masih bekerja sama dan Saling rangkul. Tapi judul pesta babi juga mau mengkritik nih para oligarki ya, Oke. pengusaha yang didukung oleh oknum-oknum pemerintah yang kok pesta babi dalam arti yang lain nih, keserakahan. Jadi babinya beda. Oh, bancakan tuh. Pelakunya. Jadi intinya Bukan ada Para sumber, babi berpesta. Kalau ada yang sumber makanan. Kalau masyarakat kan makan babi. Iya. Kalau ini babi yang makan. Makan. Kan memang bedanya itu ya. Ada orang yang miskin tuh hari ini apa makan atau Iya, enggak gitu ya. kalau orang kaya, yang lain makan yang apa kita nih hari biasa ini? makan apa hari ini. Kalau yang jahat-jahat ini makan siapa? Iya, siapa yang kita makan hari Nah, ini? beda itu. Jadi- Babi-babi itu lambang kerakusan. Ada makanan nih babi-babi ngumpul mereka bancakan di situ Iya, ya kan ada berebut kerakusan makanannya tadi itu ini. tadi. Beda lagi Oh, nih. ini POV. Ya, jadi Iya. ada yang mengatakan bahwa di Jakarta, anggap aja Jakarta ini simbol kekuasaan, bahwa peta Papua tuh enggak ada gambar orangnya. Jadi mereka cuma bilang saya pengen di sini, saya pengen Ya di sini gitu ya. Ya. Saya pengen bikin peternakan sapi di sini, peternakan arwana di sini, nanam sawit. Seolah-olah di situ tidak ada orang. Jadi Papua ini dianggap seperti tanah kosong saja. Tinggal bagi-bagi gitu. Komoditas buat Tapi kan nggak mereka. bisa begitu, di sana tuh ada orang. Nah, itu dia Ya. perlawanannya tadi ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita ngomong tindakan nyata nih dari cerita sedikit yang Pastor Ya. Ferry kasih ke kita ya, gambaran besarnya kan jelas di sana tuh sebenarnya banyak sekali yang perlu dibantu Ya. begitu ya. Dan salah satunya tadi pendidikan, kesehatan juga ya Pastor ya. Kalau misalkan ada umat dari kota nih kayak kita mau berperan serta untuk juga berkontribusi,
harus gimana jalurnya, sedangkan ada beberapa juga yang takut untuk nitipin sesuatu ke pihak tertentu nih Pastor. Apakah gereja bisa jadi jawaban? Bisa. Ya, jadi misalnya belum lama Kuspan Timika mengadakan workshop ya Lokakarya mengenai situasi pendidikan dan masih sangat banyak perlu dibantu. Rumah sakit sebenarnya di Timika ada rumah sakit yang dibangun oleh Freeport yang diserahkan, tapi juga kondisinya juga perlu bantuan. Jadi sebenarnya ada banyak bantuan. Bantuan itu kalau memang untuk orang-orang muda mungkin ya seperti itu. Kedua anak Pak Usman dan Ibu Usman dari Berangkat Gempol, ke sana. Adit dokter dan guru, saya kira salah satu Adit, saya lupa Nana yang dokter, pergi ke sana dan memang betul-betul mungkin mau sampai mati di sana gitu. Itu juga luar biasa ya. Mungkin juga mau jadi pastor, jadi suster, jadi guru, jadi tenaga kesehatan. Oh, ada satu lagi orang Bandung juga, dokter ini ya. Bapaknya dulu dosen saya. Kemarin juga saya ketemu. Sejak jadi dokter nggak mau kerja di Papua, nggak mau kerja di Jakarta. Sudah di Papua sampai pensiun sekarang. Dan Wow. peneliti malaria. Dan dia berhasil menurunkan, dokter Rini namanya, Rini Puspo Projo. Dia sudah bukan hanya dokter biasa, spesialis anak, terus lulusan London dan lulusan Australia, akhirnya doktor di bidang penelitian, berhasil menurunkan tingkat kematian malaria pada ibu hamil dan anak yang itu orang Bandung juga. Jadi bisa nggak cuman materi loh Bapak Ibu umat, dengan keberadaan kita pun juga join. Saya Sony mau jadi MC bareng. di buku yang saya yang terakhir tentang Papua itu saya ketemu Dokter Oyong, Dokter Sugoro, Dokter ini 3 dokter yang punya 1000 alasan untuk kerja di tempat lain dan jadi kaya raya, tapi mereka memilih kerja di Ini Papua. panggilan ya. Panggilan. Siapa bilang panggilan cuma masuk gereja? Enggak Iya, ya Pastor ya. iya. Dan Enggak ya. bukan hanya mereka yang mengawal, rumah sakit umum daerah di Timika itu excellent, bagus sekali. Oh, iya? Dikawal oleh 1 dokter spesialis anak, dokter ini, dokter Sugoro itu dokter kebidanan, kandungan, dan dokter Oyong itu dokter jantung dan pembuluh. Itu mereka mengabdikan diri sampai mati di Papua. Wow. Ini nggak mudah ini. Pastor, ada yang saya rada sedikit ganjel dan pengen nanya sebenarnya. Itu kan ngomong lahan nih tadi, luas, bentuknya masih hutan. Tapi kan serba salah juga kalau misalkan ada pihak lain mau berbaik hati, mau bangun rumah sakit. Misal, butuh tanah. Tanahnya kan tanah hutan dan itu tidak mah masyarakat belum saya yang teman saya itu yang mengantar saya dari rumah saya ke namanya Okto Seminari. Mote kan. Iya. Okto bilang, "Romo tahu nggak bahwa itu dari kantor sana sampai lapangan terbang sampai gereja segala itu tanah orang tua saya semua." Tapi mereka dengan rela memberi kalau itu untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan gereja, asal rumah jangan sakit. kepentingan pribadi Ya, yang hawak mereka tadi. tuh bukan orang yang serakah, mereka tentu saja juga orang yang mau berbagi ya. Dan mereka menerima saat ini kalau dari 5,6 juta penduduk Papua, orang Papua asli itu maksimum 1,6 juta. Ada salah satu Romo bilang enggak, hanya tinggal 400.000. Bayangkan bahwa ketika tahun 69 Papua yang sekarang jadi Indonesia ini penduduknya 800.000, Papua Nugini itu 600.000. Sekarang Papua Nugini sudah 11 juta. Sementara orang asli Papua malah nggak bertumbuh begitu ya. Ada kematian dengan segala macam sebab gitu ya. Jadi mereka sebenarnya sudah berbagi sekian lama. Berapa banyak kekayaan Papua yang kemudian dinikmati oleh orang-orang non Papua? Kan di sana ada LNG, ada emas, ada tembaga, ada segala macam. Itu akhirnya memperkaya begitu banyak orang. Freeport ada di sana sekian puluh tahun. Kekayaannya ribuan triliun dibawa ke Amerika mungkin seperti itu. Ya. Ya, bukan mungkin. Orang cuma Papuanya nggak kabar dapat apa-apa, tanda petik. Tetap Iya. aja miskin begitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya kaya, Tapi miskin. menderita, tetapi nggak dapat apa-apa. Itu dia kenapa Papua punya tempat sendiri di gereja tadi. Makanya ada satu kondisi yang kita ketahui bersama, tapi memang sudah bertahun-tahun ini sedang dicari jalan keluar yang Ini ada semua di sini ya. Jadi masalahnya apa, jalan keluarnya apa, ada. Kenapa tidak Hanya tinggal dilakukan. Sudah pernah dilakukan sampai tahun 2019 Pak Jokowi itu masih berusaha, tapi tidak berkelanjutan. ya kalau saya pribadi terlalu banyak kepentingan aja. Terlalu banyak kepentingan yang kita nggak tahu. Khawatirnya bukan hanya dari Kita dalam. memang tidak bisa menjawab. Betul. Ya, tetapi Iya. sebetulnya kalau ada keinginan ya, dalam kasus Timor Leste kan contohnya adalah Presiden Habibie yang mengambil inisiatif ya. Tapi kita punya contoh lain di Aceh.
ya itu Presiden SBY Iya. ya, dan dibantu oleh Henry Dunant Center, pemerintah Swiss, akhirnya Finlandia, akhirnya kalau yang Timor Leste merdeka, kalau yang Aceh kan tidak, menjadi daerah istimewa Iya. Ya. yang diperhatikan luar biasa. Iya. Nah, sebetulnya di Papua juga sudah ada undang-undang otonomi khusus ya. Dan kalau itu dijalankan dengan sungguh-sungguh sebetulnya lumayan ya, tetapi kenyataannya jauh dari harapan itu. Saat peran gereja juga sudah terlibat, tapi masih banyak orang-orang yang punya kepentingan mengabaikan, ya berarti udah nggak takut akhirat. Jadi banyak orang yang ke sana itu melihat Papua itu seperti ATM ya. Iya. Menjadi Komoditas aja. kesempatan untuk mereka mendapatkan kekayaan, bukan untuk kepentingan orang Papua. Papuanya. Jadi ini adalah satu ajakan juga buat Bapak Ibu umat sekalian, bahwa sekali lagi bahwa namanya pelayanan di gereja doang jadi among tamu mungkin gak jadi apa-apa, tapi kalau misalkan mau melayani Mungkin lebih juga jauh, kalau ada yang mau jadi pengusaha, pergilah ke Pergilah sana ya. gitu. Saya Buka ketemu lapangan kerja. ada pengusaha yang membantu keuskupan dalam mengelola perusahaan penerbangan, bantuin supermarket, bantuin rumah sakit dan sebagainya, supaya itu orang apa? Saya sebut nama Pak Paulus misalnya gitu ya, saya kenal, dia bantu betul-betul karya gereja untuk supaya menjadi lebih bagus begitu. padahal ya. di sininya sudah maju beliau begitu ya, tapi memilih untuk ya, pergi ke sana. Ini adalah kebanyakan orang-orang yang memang sudah lahir di sana juga sebagian. Iya. Ya, ada seorang teman imam juga udah ditawari jadi imam, temannya enggak, saya mau jadi pastor di Papua. Jadi sebetulnya silahkan jadi apapun, membantu Papua, entah di Papua maupun di luar Papua. Sebetulnya bisa juga melakukan sesuatu. Di beberapa kota besar ini ada teman-teman yang membantu untuk mendampingi para mahasiswa Papua yang sedang studi di Jogja, di Semarang, di Bandung juga ada begitu ya. Ya. Ya semoga niat baiknya ya kita doakan, karena banyak orang biasanya sama kayak investor. Kenapa sih orang banyak akhirnya tidak nyemplung ke sana? Regulasi kah atau kondisi, Iya. oknum, segala macam sih. Ya semoga itu semua bisa nggak jadi obstacle orang-orang untuk ke sana. Dunia gitu. ekonomi di sana sebenarnya tanda petik dipegang lebih banyak oleh pendatang ya. Jadi Iya. kalau kita lihat warung, toko dan Iya. sebagainya, Oh, punya pendatang tuh. hampir semuanya pendatang. Oke. Dan mereka hidup di sana sudah bergenerasi ya, udah Iya, iya. dari kakeknya juga Iya. udah ke sana begitu, dan mereka hidup di daerah Papua Selatan dulu transmigran juga. Punya sawah dan sebagainya, mereka bisa hidup kok di sana. Saya juga punya pengantin lahirnya di Di Papua. Papua. Punya apa? Akhirnya. Pengantin klien saya. Oh, kira Yang teh mau saya nikah MC. lagi. Oh, bukan. Bukan. Kaget mau, saya juga kaget. Sorry, kurang ajar. Habis punya pengantin. Saya punya pengantin, maksudnya klien saya yang saya nikahkan. Oh. Jadi posisinya itu Insaf, Not. memang sudah lahir di Papua. Wah, hebat. Tapi Chinese. Iya. Lucu Banyak- kan? Jadi banyak Papua banget. ini sebenarnya potensinya luar biasa Ya, ya. ya. Saya ketemu orang-orang yang kerja di Freeport, betul, gajinya juga besar sekali iya, di sana betul. ya. Dan Freeport juga sudah berbagi sekitar 70% dari income mereka tuh udah dikembalikan ke Indonesia, tapi seperti tidak nampak. Nanti obrolan off air ya itu mah. Off cam ya. Nanti. Off cam. Biar kita nggak ada. Kalau ada yang mau baca semua cerita itu, tinggal hubungi saya. Nanti Siap. saya kirim Siap. baca sendiri kalau mau sendiri. detailnya. Saya ya. ada orang yang pasti mau baca banget tentang ini, nanti abis ini off cam aja kalau begitu ya. Bapak Ibu umat, sedikit tentang Papua, sedikit tentang Pesta Babi, yang pastinya kalau memang belum nonton filmnya bisa nonton di platform kesayangan Anda, betul San ya? Dan juga kalaupun mau nonton bareng sama Romo Parokinya, silakan hubungi sendiri. Juga Jangan lewat kami. saya itu mengumpulkan banyak sekali puluhan artikel mengenai Papua, mengenai Pesta Babi dan sebagainya. Jadi silahkan. Iya. Clipping namanya clipping. Aduh, anak saya. lama nih clipping. Kalau dulu Pakai digunting, pakai bene. Iya, Kalau iya. sekarang filenya di-download, Iya. film-filmnya juga di-download, jadi Iya. bisa ditonton offline tanda Oke. petik. Siap, Dan yang pasti kalau Bapak Ibu begitu. Mat, tolong untuk bahasan kali ini jangan dipotong-potong sembarangan. Ah. Ini ada detiknya nih, karena takutnya dipotong tayang bagian ininya. Ada Betul. pastor, ada 2 host. Pokoknya sekali lagi Nah, kita yang mau- kan tidak mau menjelekkan siapapun. Betul, yang kita Ya, kita angkat pengen Papua nanti lebih Iya, damai, lebih lebih baik. adil, lebih Betul. baik. Kita Kebetulan- harus selain berdoa kan harus berjuang juga. Betul. Kebetulan momennya ada kemarin nih tentang Iya. Pesta Babi dan Iya. pintu masuk kita ke sana. Dan juga kebetulan momennya juga memang ada kemarin, tiba-tiba ada akun lain yang memposting
tayangan kami tanpa izin. Terima kasih loh. Saya terima juga kasih. ketemu dengan dari kalangan TNI, dari kalangan pemerintah. Sekarang juga ada berbagai lembaga yang dibentuk. Saya juga berusaha berkomunikasi dengan mereka Iya. semua dan melihat semua sebetulnya mau ke arah yang lebih baik. Nah, Iya. mudah-mudahan nanti bisa duduk bersama Aduh, dan mencari amin. jalan yang lebih adil dan damai Iya. untuk masa depan Papua yang lebih baik. Duduk Amin. bersama nggak asik kalau nggak sambil ngopi. Oh iya, kita harus minum kopi. Kopi dulu dong. Cheers. Bye-bye. Ini kopinya enak ya? Enak. Buatan dari Ciwidey. Dari kebun sendiri. Kebun sendiri.